Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat kepada Bu Dokter yang sudah bersedia untuk memberikan ilmunya pada malam hari ini. Teman-teman, tolong disimak banget karena biasanya Bu Dokter itu akan memberikan soal yang teman-teman pastinya akan terbiasa dengan soal tersebut. Pasti tips dan trik nggak akan kelewat. Jadi silakan disimak, silakan dicatat apa yang Bu Dokter sampaikan. Kalau gitu izin tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, silakan Bu Dokter untuk memulai kelas pada malam hari ini. Oke, makasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Oke, malam hari ini kita belajar bersama ya untuk membiasakan diri bagaimana menghadapi, kok wis buka? Bagaimana menghadapi soal uji kompetensi. Kenapa nggak mau jalan ke yang halaman 1 ya? Oh sudah. Jadi biasanya beberapa soal yang kami sampaikan di bimbingan belajar di sini itu banyak yang masuk di dalam uji kompetensi, sehingga kalau misalnya teman-teman biasa mengikuti kegiatan ini, akan sangat mudah ketika ketemu dengan soal uji kompetensi yang akan kita hadapi di bulan Agustus ini. Kalau nggak salah tanggal 11, 12, 13 ya. Betul, Bu. Siap. Briefingnya di tanggal 10, kemudian nanti pelaksanaannya ada yang di tanggal 11, 12, atau 13. Saya yakin bahwa teman-teman nanti yang ada di sini bisa menyelesaikan soal uji kompetensi, walaupun sebenarnya kita sih semua pasti kompeten ya, tetapi saat ini masih harus dibuktikan kompetensi kita dengan soal-soal uji kompetensi. Oke, langsung kita mulai ya Mas Adi ya. Langsung, Bu. Seperti biasa, teman-teman. Satu soal 1 menit dan teman-teman menjawab di kolom chat ya. Lihat, kalau waktunya sudah berjalan, udah ngerjain berapa detik sih ngerjain soal UKOM itu gitu ya. Buat latihan. Nanti dibahas oleh Bu Dokter langsung. Kalau Ya, gitu, silakan Bu, soal yang pertama. oke. Eh, Masih ingat dengan tips dan triksnya ya. Jadi kalau mau mengerjakan soal uji kompetensi, baca dulu soalnya, jangan dibaca vignetnya dulu, nanti malah bingung. Baca dulu soalnya, kita pahami apa yang diminta di dalam soal itu, baru kemudian kita baca vignet. Apa yang cocok untuk menjawab pertanyaan yang sudah kita baca. Supaya nggak mengulang lagi, membaca lagi ya. Oke, silakan kerjakan mulai dari soal nomor 1. Baik. Silakan soal nomor 1 sudah tampil, baca dulu pertanyaan, cari kata kunci, dan memilih jawaban. 1 menit dimulai dari sekarang. 3, 2, 1, waktunya habis. Jawaban tercepatnya di 32 detik, jawaban yang diawali E. Berikutnya ada D, E, D, E. Dua opsi jawaban yang dipilih ya. Dan rata-rata nih lebih dari 1 menit jawabnya. Ingat bahwa satu soal UKOM itu harus dikerjakan satu soal 1 menit. Kalau satu soal 2 menit berarti satu soal terbuang. Oke, masih D dan E paling banyak pilihannya yang E.
Masih ada yang belum jawab? Silakan dijawab dulu. Sampai minus 1 menit baru kita simak pembahasan dari Bu Dokter. Apa yang betul di soal yang pertama? Ayo, masih ada waktu. Ini gambaran buat teman-teman bahwa UKOM-nya nanti kalau nggak terbiasa dengan soal, ya selama ini teman-teman menjawab soalnya. Ada yang 1 menit lebih jawabnya, ada yang 2 menit jawabnya. Hati-hati. Kalau nggak terbiasa, terbuang banyak waktu itu yang membuat tidak kompeten. Ya, manajemen waktu biasanya yang sering terjadi kegagalan. Kalau gitu sudah minus 1 menit. Sekarang kita simak pembahasannya. Silakan Bu Dokter dibantu pembahasannya. Oke, makasih Mas Haji. Eh, kita lihat di sini ya. Jadi kita baca pertanyaannya dulu. Apakah diagnosa keperawatan? Jadi kalau kita melihat di sini yang ditanyakan adalah diagnosa keperawatan, berarti kita melihat data mayor yang ada apa, data minor yang ada apa untuk mendukung munculnya satu diagnosa keperawatan. Ya, kita baca kasusnya. Seorang ibu berusia 35 tahun dengan G4, jadi dia sudah hamil yang keempat, usia kehamilannya 38 minggu, berarti aterem. Datang ke puskesmas jam 17 dengan keluhan ada perdarahan yang banyak pervaginam. Nah, kira-kira apa ini kasusnya ya? Hasil pengkajiannya, klien mengatakan mules, jadi sudah ada kontraksi, tapi baru 1 kali setiap 10 menit selama kurang lebih 10 detik, berarti belum adekuat. Ya, tidak teratur dan janinnya tidak aktif. Jadi kontraksinya ini enggak teratur, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ada. Kemudian ada data janin tidak aktif. Tekanan darahnya 90/60, berarti ini kalau ibu hamil dengan tekanan darah 90/60 berarti lebih rendah dari biasanya. Kemudian nadinya sedikit meningkat, RR-nya normal, mukanya pucat, ya, muka pucat. Nah, ini data mayor ini kita temukan CRT-nya ini lebih dari 3 detik. Kalau kita ketemu dengan CRT lebih dari 3 detik, berarti ada masalah di kardiovaskulernya ya. TFU 35 cm berarti normal untuk kehamilan 38 minggu. DJJ juga masih terdengar walaupun agak lemah ya. Dan tidak jelas lagi ini, jadi terdengar tapi nggak jelas, janinnya nggak aktif juga. Pada vagina kita lihat tampak darah merah segar dan banyak karena memang keluhan ibu itu perdarahan. Jadi kalau seperti ini kemungkinan ibu ini dengan placenta previa kayaknya ya, tetapi kita nggak pertanyaan kita nggak ke arah sana. Nah, dari data ini, kalau kita melihat adanya CRT lebih dari 3 detik, kemudian ibu dengan tekanan darah 90/60, ibu ini dengan muka pucat, yang ditanyakan kan ini pada ibu ya, jadi jangan menjawab yang janin. Jadi ketika kita melakukan asuhan keperawatan pada ibu hamil, ada diagnosa keperawatan atau ada masalah yang terjadi pada ibu dan juga ada masalah yang terjadi pada janin. Tergantung pertanyaannya apa. Yang ditanyakan itu ibu di sini ya. Jadi kalau misalnya saudara menjawab trauma janin, tadi kan D sama E. Nah ini ya jelas salah karena yang ditanyakan adalah janinnya, ibunya, bukan janin. Kalau jawaban A, nyeri berhubungan dengan proses persalinan. Nah, ini belum ada keluhan nyeri, nggak ada keluhan nyeri karena memang kontraksi uterusnya untuk persalinannya belum begitu menonjol ya, karena memang persalinannya belum jelas, masih belum adekuat untuk tanda-tanda persalinan, tidak ada keluhan nyeri. Cemas, data yang mengarah ke cemas juga nggak ada, karena ibu juga nggak ada keluhan cemas, nggak ada tanda-tanda di wajah ibu yang menunjukkan kecemasan. Nyeri karena perdarahan pervaginam juga nggak ada. Kemudian yang D juga jelas salah, karena yang ditanyakan adalah
ibu, seandainya pertanyaannya di sini janin, maka jawaban D ini betul. Jadi ini salah yang D, karena yang ditanya adalah diagnosa keperawatan pada ibu. Nah, kalau kita melihat CRT lebih dari 3 detik di sini, tekanan darahnya turun 90/60, kemudian nadinya meningkat, ada pucat pada ibu, maka diagnosa keperawatan yang tepat pada kasus ini adalah gangguan perfusi jaringan ya. CRT-nya jelas kurang dari lebih dari 3 detik. Jadi jawaban yang betul adalah E. Tuh Mas Adi. Baik, siap Bu Dokter. Terima kasih pembahasan soal yang pertama. Jawaban yang betul adalah yang E dan rata-rata yang E ini sudah banyak yang Banyak memilih. ya. Ha. Ya. Berarti teman-teman yang lain masih terkecoh, masih kurang fokus ya. Nah, berarti soal kedua harus lebih fokus lagi. Lebih fokus lagi. Gimana? Soal yang pertama udah pusing ya. Gimana UKM 180 nih nanti. Oke, lanjut soal nomor 2 dulu. Silakan Bu Dokter. Ini dia soal yang kedua. Silakan teliti ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Waktu tercepat 35 detik menjawab soal dan jawabannya ED C. EDC. Berarti CDE ya. CDE. Yang D dikit, yang C juga dikit, yang E juga. Oh, yang C paling banyaknya. Yang terbanyak sementara C. Ada juga B, B, C, D, E berarti. Ayo, tinggal yang A belum kepilih nih. Ini yang baru masuk atau baru join di Zoom malam ini. Wajar kalau misalnya masih kurang paham, masih salah-salah ngejawabnya. Karena kelas pertama bagi teman-teman yang baru masuk ya. Tapi buat teman-teman yang udah lebih dulu, udah ada di kelas, udah terbiasa. Kita buktikan nanti betulnya berapa ya. Dari 1 sampai soal terakhir, betul berapa nantinya. Sudah minus 1 menit. Kalau gitu kita kunci jawaban terbanyak yaitu C. Kalau gitu kita simak pembahasannya. Silakan Bu Dokter. Oke, makasih. eh Sama seperti soal nomor 1 ya. Jadi kita baca dulu pertanyaannya. Pertanyaannya yang ditanyakan ini diagnosa keperawatan utama yang kita dapatkan pada ibu ya. Ya, ibu. Ya, jangan keliru lagi nanti janinnya. Ya. Eh, eh kita baca di kasus ada ibu berusia 20 tahun, G1 hamilnya 38 minggu. Ya, 38 minggu. Datang ke rumah sakit, diantar keluarga dengan keluhan baru saja mengalami kejang. Baru saja mengalami kejang, berarti sudah selesai ya kejangnya ya. Dan sekarang tidak sadar. Nah, sekarang dia tidak sadar. Biasanya pasangannya ini ya. Kalau ibu hamil kejang, setelah itu menjadi tidak sadar. Kita mulai berpikir bahwa ibu ini sakitnya eklamsi karena sudah terjadi kejang. Hasil pemeriksaan, oh cocok tekanan darahnya 180/120. Tekanan darahnya tinggi, kemudian ada kejang, berarti eklamsi. Nadinya 140 kali per menit,
terdapat sedikit peningkatan ya, kemudian RR-nya normal, mukanya pucat, TRT-nya kurang dari 3 detik berarti normal. TFU-nya ini juga bermasalah ya. Kalau 38 minggu itu ya TFU-nya pasti sudah lebih dari 28. Ini ada gangguan tumbuh kembang pada janin, biasa terjadi pada ibu-ibu dengan preeklamsi dan eklamsi, bayinya biasanya mengalami gangguan tumbuh kembang, janinnya kecil ya. Kemudian DJJ-nya tidak terdengar bukan berarti nggak ada ya. Jadi mungkin kita yang tidak bisa mendengarkan. Kesadarannya menurun karena tadi habis kejang kemudian dia nggak sadar. Jadi kita lihatnya kesadaran ibu ini menurun. Ada odem pada ekstremitas. Ini pasangannya kalau pasien dengan preeklamsi atau eklamsi biasanya didapati odem dari ekstremitas sampai dengan wajah. Kemudian ada protein uri. Jadi memang eh, tanda dan gejala preeklamsi dan eklamsi itu peningkatan tekanan darah, odem, dan protein uri. Oke. Nah, dari sini diagnosa keperawatan utamanya adalah kalau kita menjawab kejang berhubungan dengan peningkatan tekanan darah ini salah karena ibunya tidak sedang kejang, sudah selesai kejangnya. Baru saja mengalami kejang, kemudian sekarang ini nggak sadar. Yang kita lihat keadaan ibu ini kesadarannya menurun. Kita nggak melihat ibu ini sedang kejang. Ya. Oke, kemudian risiko perdarahan postpartum berhubungan dengan kejang. Yang menyebabkan risiko perdarahan postpartum itu karena peningkatan tekanan darah. Jadi ibu ini betul berisiko mengalami perdarahan postpartum, tetapi penyebabnya adalah tekanan darah yang tinggi. Dan kalau misalnya kita dapat data adanya HB yang rendah, berarti penyebab risiko terjadinya perdarahan postpartum adalah peningkatan darah yang tinggi dan anemia. Tapi data anemianya tidak ada ya, hanya muka pucat. Sehingga bukan diagnosa keperawatan pada ibu. Yang ketiga, risiko cedera ibu kejang ulang ini adalah diagnosa keperawatan yang paling tepat pada ibu dengan eklamsi. Dia berisiko mengalami kejang ulang. Jadi kalau bahasa di dalam SDKI itu risiko cedera pada ibu. Cederanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kejang ulang. Ya. Jadi ibu ini sangat berisiko terjadinya kejang ulang. Makanya semua pasien dengan eklamsi setelah dia mengalami kejang pasti dikasih obat untuk mencegah terjadinya kejang. Pasti dia dapat MGSO4. Seperti pada pasien preeklamsi berat yang akan mengalami kejang. Dikasih MGSO4 supaya tidak kejang. Jadi kalau misalnya terjadi kejang ulang, maka risiko yang paling parah yang dihadapi ibu adalah kematian. Jadi kita harapkan tidak sampai terjadi kejang ulang. Itu diagnosa keperawatan yang paling utama. Kalau trauma pada janin, ini sudah terjadi. Jadi janinnya sudah distres ya. Kalau kita lihat hasil pemeriksaan janin ini, kita tidak bisa mendengar dengan jelas DJJ-nya berapa. Tapi diagnosa keperawatan yang ditanyakan di pertanyaan ini adalah yang terjadi pada ibu. Gangguan pemenuhan kebutuhan O2 berhubungan dengan kejang tidak terjadi, jadi tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan ibu ini mengalami gangguan pemenuhan kebutuhan O2. Sehingga jawaban dari soal nomor 2 ini adalah C. Ya, banyak yang betul tapi ya, saya lihat sudah banyak yang bisa menjawab kasus ini. Baik, siap. Terima kasih Bu Dokter. Pembahasan soal nomor 2 jawabannya C dan masih banyak yang terkecoh. Sesuai tipsnya tadi baca dulu soalnya karena kalau soalnya nggak dipahami terkecoh. Yang tadi yang ditanya pada ibunya ya, bukan pada janinnya. Kalau gitu kita lanjut Bu, soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga. Ayo fokus soal nomor 3 sudah tampil. Silakan, 1 menit dimulai dari sekarang.
Waktunya sudah habis, jawaban tercepatnya di 39 detik. Diawali jawaban B. BCE ya, CBE tadi. Diawali CBE. Berarti 3 option jawaban. BCE. BCE, masih BCE. Jawaban terbanyak yang B. Melakukan pemeriksaan pada janin. Silakan, masih ada waktu 5 detik. 4, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis, sudah minus 1 menit. Kita kunci jawaban terbanyaknya adalah yang B. Kalau gitu kita simak pembahasannya, mana yang betul. Silakan Bu Dokter, dibantu pembahasannya. Saya lihat ini teman-teman sudah banyak yang kompeten kayaknya ya. Sudah tinggal seminggu lagi ya ujiannya. Jadi ya memang harusnya sudah kompeten ya. Harusnya, Bu. Betul, jadi harusnya itu. Oke, kita lihat di pertanyaannya yang ditanyakan adalah apakah tindakan keperawatan yang harus segera dilakukan? Ya, yang harus segera dilakukan perawat pada kasus tersebut. Kita lihat kasusnya apa. Jadi ini ada seorang ibu 29 tahun, G1. Usia kehamilannya 42 minggu, berarti sudah hampir post-date ya. Post-date itu lebih dari 42 minggu. Tapi ini masih masuk aterm. Datang ke puskesmas, kita lihat ada kata puskesmas. Ya, apa saja tindakan yang bisa dilakukan di puskesmas. Dengan keluhan keluar ketuban sejak 12 jam yang lalu. Nah, sudah lama 12 jam yang lalu. Hati-hati risiko infeksi. Hasil pemeriksaan TFU 36 cm. Nah, ini yang normal. Kalau 42 minggu aterem ya. TFU-nya sekitar 36 minggu ini dengan berat bayi di atas 3,5 kilo. Kemudian tekanan darahnya normal, masih 120/75. Frekuensi nadinya juga normal. Pernafasannya sedikit cepat. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan dalam, saat di VT kita dapatkan pembukaannya itu masih 2 cm. Kemudian serviknya tipis dan datar, berarti proses persalinan sedang berjalan. Biasanya kalau sudah serviknya tipis dan datar ini biasanya cepat bukanya. Tetapi kita lihat cairan ketubannya itu sudah kental bercampur dengan mekonium. Nah, kalau sudah bercampur dengan mekonium begini ini pikiran kita langsung janinnya distres ya. Karena janin itu kalau dia dalam posisi presentasi kepala di mana kepala pada bagian terendah itu harusnya dia tidak boleh mengeluarkan mekonium. Ya, tidak boleh mengeluarkan mekonium ketika janin itu posisi dengan presentasi kepala. Tapi kalau janin dengan presentasi bokong, wajar kalau mekoniumnya sudah keluar. Nah, ini kalau tidak ada penjelasan letak bokong, biasanya secara normal 96% bayi itu dalam posisi letak kepala. Nah, sudah ada cairannya kental dan mekonium, berarti janinnya distres. Kalau melihat keadaan seperti ini, begitu kita melihat cairan ketubannya itu kental bercampur mekonium dan kita berpikir bahwa janinnya ini sedang distres, maka harus segera kita lakukan tindakan mengetahui bagaimana keadaan janin karena data janin belum ada. Jadi bukan bertanya pada ibu kapan ketubannya pecah karena sudah jelas ketubannya pecah 12 jam yang lalu ceritanya ibu ini. Melakukan pemeriksaan janin, betul sekali ini yang harus kita lakukan. Minimal kita lakukan, kita dengarkan denyut jantung janinnya seperti apa. Seberapa parah janin ini mengalami distres, mengalami asfiksia, karena sangat mengancam nyawa. Jadi kalau sudah seperti ini, janin harus segera dikeluarkan. Kalau pembukaannya baru 2 cm, segera lakukan seksio sesaria kalau itu ada fasilitasnya.
Tapi kan ini di puskesmas. Jadi lakukan pemeriksaan janin baru nanti hasilnya kita pikirkan kemudian. Melakukan USG, puskesmas tidak semuanya ada USG. Memang kalau misalnya fasilitas di situ itu ada USG, boleh kita lakukan USG, tetapi sama, kita lakukan USG itu untuk melakukan pemeriksaan pada janin yang penting ya. Jadi keadaan janin seperti apa. Sehingga bukan ini jawaban yang tepat. Kemudian yang berikutnya menyiapkan tindakan SC. Lah ini di puskesmas. Kita nggak bisa melakukan tindakan menyiapkan tindakan ST. Memang tindakannya selanjutnya nanti SC kalau memang keadaan janinnya tidak memungkinkan untuk ditunggu sampai pembukaan lengkap. Jadi kalau memang seperti itu berarti dirujuk kalau di puskesmas. Yang membersihkan jalan lahir ibu ini bukan tindakan yang harus segera dilakukan karena membersihkan jalan lahir ibu itu tidak hanya dilakukan pada keadaan di mana keluar cairan ketuban yang kental dan bercampur darah saja, tetapi pada semua keadaan di mana ibu itu sedang dalam proses persalinan, itu kita harus membersihkan jalan lahir ibu. Bukan berarti ini bisa kemudian membuat infeksi tidak terjadi, tetapi setidaknya memberikan rasa nyaman pada ibu. Sehingga ini bukan tindakan keperawatan yang tepat untuk saat ini. Sehingga jawabannya adalah melakukan pemeriksaan pada janin. Ya, itu jawabannya B. Iya, jawabannya B ya. Banyak yang udah kompeten. Tapi masih Enggak ada yang B ya. ya? Banyak yang B, Bu. Yang E hanya beberapa orang aja Ya, tadi. Yang C juga ada, cuma ada. beberapa orang. Dikupas tuntas ya tadi ya, mulai dari setting tempatnya di mana, apa yang harus dilakukan sesuai tempatnya, sesuai kasusnya, sesuai pasiennya. Jadi ngerjain soal hukum nggak sembarangan, nggak asal baca, nggak asal jawab. Tapi dilihat dulu setting tempatnya kalau puskesmas. Kalau jawabannya SC tadi ya nggak memungkinkan karena tadi Bu Dokter menyampaikan tidak semua puskesmas punya teknologi SC tadi atau alat-alat SC tadi. Jadi harus dirujuk kalau misalnya seandainya di puskesmas nggak ada alat-alat yang mendukung untuk persalinan sesar kalau gitu ya. Nah, kita akan lanjut soal nomor 4. Sebelum kita lanjut, apakah masih semangat dengan cara ketik di kolom chat dari 1 sampai 3 udah betul berapa sih? Coba biar Bu Dokter lihat juga nih. Soalnya udah dijawab berapa betulnya nih sama pesertanya nih ya enggak? Kak Khairunisa betul 2. Wih, ada yang betul 3. Betul 3, betul 3, betul 3, betul 2. Wih, banyak yang betul 3, Bu. Ternyata. Iya, banyak yang betul 3. Alhamdulillah betul 3. Berarti ini mah udah positif. Yang UKM-nya Agustus 1 kali ujian langsung lulus. Yang penting tenang aja. Jangan panik. Jangan gerabak gerubuk bahasanya orang Madura, gerabak gerubuk. Atau Betawi juga gerabak gerubuk. Betul 3 banyak. Oke, berarti masih semangat ya. Masih pada respon. Nggak ditinggal Zoom-nya. Kita akan lanjut soal yang keempat. Silakan Bu. Oke, soal nomor 4. Silahkan. Soal nomor 4 sudah ditampilkan. Fokus baca dulu pertanyaannya. Silakan 1 menit dimulai. Tiga, dua, satu, waktunya habis. Jawaban tercepatnya 27 detik. Diawali jawaban A. Masih A.
Ada B, ada C. Berarti A, B, C. 3 option jawaban dipilih. 3 option jawaban dipilih. Terbanyak yang A. Terbanyak yang A, B, yang jawab B hanya berapa orang, yang C juga cuman berapa orang aja. Ayo, masih boleh dibaca ulang kalau misalnya mau dibaca ulang. Kalau bimbel nggak apa-apa, baca berkali-kali. Tapi waktunya cuma 2 menit. Tapi kalau dihukum, satu soal 1 menit, nggak bisa diulang-ulang. Silahkan yang belum menjawab, jawab di kolom chat. Nggak apa-apa salah, wajar karena tempatnya belajar. Kalau salah dihukum yang nggak wajar, karena kalau nggak lulus, rugi sendiri sudah pasti. Oke, sudah minus 1 menit. Kita kunci jawaban terbanyaknya adalah yang A. Yang A betul berjamaah atau salah berjamaah? Kita cek, kita simak. Silakan Bu Dokter, pembahasannya. Oke, oke. Banyak yang A ya. Iya Bu, yang A kebanyakan. eh kita lihat pertanyaannya. Posisi yang dianjurkan kepada ibu untuk mencegah cedera janin ya. Oke, cedera janin itu bisa asfiksia yang sering ya, bisa gangguan tumbuh kembang. Tapi kalau kasusnya sudah 37 minggu, kita sudah nggak bicara tumbuh kembang lagi karena sebentar lagi ibu ini melahirkan. Jadi risiko asfiksia pada janin ya, cederanya. Kasusnya pada seorang perempuan usia 37 tahun dengan G3. Nah, 37 tahun hamil yang ketiga ini risiko tinggi ya. Dari usia, kalau ibu hamil di atas 35 tahun itu risikonya tinggi. Usia kehamilannya sudah 37 minggu, berarti sudah aterem, sudah bisa dilahirkan bayinya, datang ke UGD dengan keluhan nyeri kepala. Hati-hati di usia trimester ketiga ada nyeri kepala, apalagi dengan pandangan mata kabur. Kita lihat datanya, kalau tekanan darahnya tinggi berarti ibu ini preeklamsi berat. Ya, preeklamsi ada 2, ada preeklamsi dan preeklamsi berat. Tidak ada lagi preeklamsi ringan. Kalau sudah ada tanda atau sudah ada gejala, sudah ada keluhan ibu, nyeri kepala dan pandangan mata kabur, kemudian hasil pemeriksaan tekanan darahnya 160/100, jadi lebih dari sama dengan 160, dia masuk kriteria preeklamsi berat. Jadi ibu ini ke preeklamsi berat. Frekuensi nadinya masih dalam batas normal, frekuensi nafasnya sedikit meningkat. Ini ada data lagi, protein uri positif 2, berarti semakin positif bahwa ibu ini preeklamsi berat. Belum eklamsi ya, karena tidak ada kejang atau koma, tidak ada. Jadi masih dalam batas preeklamsi berat. Tampak edema pada kelopak mata dan ekstremitas. Edemnya sudah sampai wajah, sudah sampai kelopak mata. DJJ janinnya masih dalam batas normal, berarti nggak ada masalah untuk janinnya, tetapi janin ini berisiko. Ibu dengan preeklamsi berat, janin berisiko mengalami asfiksia. Pasien telah mendapat terapi MgSO4, aman sudah dapat MgSO4, harapannya tidak sampai terjadi eklamsi. Dan diharapkan tekanan darahnya segera turun sehingga tidak terjadi cedera baik pada ibu maupun pada janin. Nah, sekarang ditanyakan posisi ibu dengan keadaan hamil 37 minggu, perutnya membesar, apalagi dengan peningkatan tekanan darah, kemudian eh, ada masalah odem dan sebagainya. Kalau ibu ini posisi tidur, kalau dia tidur, posisi yang baik untuk mencegah cedera janin itu yang seperti apa? Supaya tidak terjadi asfiksia. Jadi pada ibu itu di sebelahnya tulang belakang, di sebelah kanan tulang belakang ibu, pada semua orang ya,
di sebelah kanan tulang belakang itu ada namanya vena cava inferior. Nah, vena cava inferior itu membawa darah dari bagian bawah tubuh ibu, bagian tubuh ibu bagian bawah, jadi dari ekstremitas sampai dengan panggul. Itu semua darah yang berasal dari bagian bawah untuk bisa masuk lagi ke dalam jantung itu melewati vena cava inferior. Kalau misalnya ibu ini tidur terlentang, maka vena cava inferior ini akan ketekan oleh pembesaran uterus. Kalau tertekan pembesaran uterus, maka aliran darah dari bagian ekstremitas bagian bawah atau bagian bawah ibu untuk masuk ke jantung ini terganggu. Jadi tidak lancar karena vena cava inferiornya tertekan oleh pembesaran uterus. Sehingga darah yang masuk ke dalam jantung akan menurun. Kalau darah yang masuk ke dalam jantung itu menurun, maka darah yang dialirkan ke seluruh tubuh itu akan menurun juga, termasuk yang masuk ke dalam uterus sehingga menyebabkan terjadinya cedera janin. Namanya asfiksia yang terjadi. Bagaimana supaya janin ini tidak cedera? Bagaimana supaya aliran darah ibu itu lancar? Berarti ibu tidak boleh dengan posisi terlentang. Trendelenburg itu terlentang. Tidak boleh. Semivoller itu terlentang dengan sedikit duduk. Ya, semivoller itu setengah duduk, tapi posisi ibu itu masih terlentang, sehingga tidak boleh posisi. Yang dianjurkan adalah yang miring ke kiri. Ibu tidur miring ke kiri sehingga tidak menekan vena cava inferior yang berada di sebelah kanan tulang belakang. Oke, supin itu juga terlentang. Jadi ini tidak boleh. Voller, ibu masuk posisi tidurnya duduk terus. Voller memang memang tidak menekan banget gitu, enggak. Tetapi posisi ini tidak sebagus posisi miring kiri. Jadi kalau ibu istirahat, apalagi dengan peningkatan tekanan darah, kita minta ibu itu posisinya tidur, bukan posisi duduk, sehingga kita berikan posisi tidur miring ke kiri, bukan posisi polar. Kalau capek gimana, Bu? Bolehlah miring ke kanan sebentar. Tetapi setelah itu balik ke kiri lagi. Sehingga posisi paling baik yang dianjurkan untuk ibu adalah posisi tidur miring ke kiri. Ya, sebenarnya ini tidak hanya berlaku untuk pasien dengan preeklamsi, pada semua ibu hamil sebaiknya tidurnya miring ke kiri. Jawabannya C. Oke, alhamdulillah yang A salah berjamaah. Yang A salah berjamaah, yang betul yang C ya. Siap salah, Bu. Salah berjamaah KSB, siap. Makanya teliti ya, teliti. Fokus baca dulu pertanyaannya. Yakinin dulu udah paham sama pertanyaannya baru bisa cari kata kunci. Kalau udah paham pertanyaan, ngelihat ke atas dikit juga langsung ketemu kali ya. Nah, buat teman-teman masih ada soal yang bisa kita kerjakan nih. Masih ada beberapa soal yang bisa dikerjakan. Jadi manfaatin soal yang tersisa bisa jawabannya betul gitu ya. Kalau gitu kita lanjut soal yang kelima. Silakan Bu. Oke, Ini silakan. silakan sudah tampil soal yang kelima. 1 menit. Usahakan sebelum 1 menit bisa jawab. Silakan. Dimulai.
3, 2, 1. Waktunya habis. Jawaban tercepatnya 33 detik. Jawabannya A. 33 detik itu diawali Kak Khairun Nisa. Jawabannya A. Kalau sampai Kak Nisa ini benar, jawabannya A. Betul jawabannya A. Berarti udah terbiasa dengan soal di bawah 1 menit. Oke, yang lain juga A, masih A. Masih banyak yang jawabnya lebih dari 1 menit. Berarti perlu terbiasa lagi. Silakan, masih ada 20 detik untuk menjawab. Ada yang C. Wah, berani nih. Beda sendiri Kak Catur. Sesuai namanya ya. Catur. Jadi milihnya C aja lah gitu kali ya. Enggak ya. Baik. Bu Dokter, perlu nggak Bu Dokter? Nih Kak Catur memberikan alasannya. Soalnya beda sendiri Bu Dokter. Yang lain Boleh, boleh, A. boleh, boleh. Boleh ya. Ayo, silakan. Oke, Kak Catur. Halo. Kak Catur. Halo, Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Salam. milihnya yang C nih Kak? Yang lain A? Bingung Mas Adi. Oh, bingung. Coba boleh deh. Kenapa sih pilihnya C gitu Kak? Silakan Kak. Eh, kan biasanya kalau sudah G2 itu terkadang sudah masuk PAP ya, harusnya ya triwulan terakhir gitu. Nah, ini belum masuk. Apa eh, kalau posisi sudah diterangkan di atas, mau jawab posisi, terus TTV eh, maksudnya pemeriksaan yang kayak nggak emergensi gitu ya. Terus DCC ya semuanya mungkin saya bingung. Nggak Karena pasti juga. nggak pasti juga karena semuanya iya gitu jawabannya ya. Semuanya bisa sih, ada beberapa yang bisa. Siap, baik. Kalau gitu tetap nih Kak Catur yang C nih. Iya. Tetap oke. Kalau yang A salah berjamaah berarti Kak Catur paling fokus nih. Iya betul Oh. karena di Ukom itu A sampai E memang kayaknya betul semua itu yang paling sulit memang. Kalau gitu langsung aja ya kita simak pembahasannya. Silakan Bu Dokter. Oke, oke, terima kasih Mbak Catur jawabannya ya, memberikan inspirasi lain gitu ya. Oke, kita lihat pertanyaannya. Pemeriksaan selanjutnya ya, yang ditanya itu pemeriksaan selanjutnya, kita lihat yang sudah dilakukan apa di soal itu di dalam kasusnya. Yang harus selanjutnya dilakukan oleh perawat itu apa yang harus dilakukan. Jadi ini ada seorang perempuan 27 tahun G2. Ya, tadi kalau kehamilan 38 minggu itu harusnya sudah masuk ke dalam panggul. Tapi kenyataannya belum. Kalau G2 bisa, pokoknya multi itu bisa pada saat persalinan bagian terendah baru masuk PAP. Ya, kalau primi itu memang biasanya pada trimester 3 itu bagian terendah sudah masuk PAP. Tetapi kalau multi kadang-kadang dia nggak mau masuk PAP dulu, begitu ada tanda-tanda persalinan dia baru masuk ke dalam PAP. Jadi nggak selalu harus sudah masuk PAP, tapi biasanya sudah. Berkunjung ke klinik kandungan. Hasil pengkajian kita, tinggi fundus uterinya setinggi prosesus sipoidius, cocok dengan usia kehamilan 38 minggu. Fundusnya teraba bokong, berarti presentasinya kepala. Punggungnya di sebelah kanan. Ini pemeriksaan lepot sudah dilakukan dengan lengkap. Gitu ya. Jadi sudah tinggi fundus uteri, sudah apa yang ada di fundus, kemudian punggungnya di sebelah mana, sudah ada ini Leopold 2, punggungnya kanan, presentasinya kepala Leopold 3, tapi belum masuk PAP sehingga tidak dilakukan Leopold 4. Kalau sudah masuk ke dalam PAP, baru kita lakukan Leopold 4. Kita sudah menemukan posisi kepala, sudah menemukan posisi yang ada di fundus itu bokong, jadi kita sudah tahu presentasinya kepala, kemudian kita tahu punggungnya di sebelah kanan. Selanjutnya apa kalau sudah seperti ini? Banyak yang betul. Lakukan pemeriksaan DJJ, ini langkah selanjutnya, karena kita sudah tahu posisi DJJ itu di mana. Dia tidak bagian dari Leopold, tapi kelanjutan setelah Leopold itu dilakukan.
Melakukan pemeriksaan TTV itu dilakukan tadi sebelum kita melakukan pengkajian Leopold. Itu seringkali kita sudah melakukan pemeriksaan TTV. Jadi TTV-nya sudah duluan gitu ya. Menilai kontraksi uterus. Kontraksi uterus itu pada pasien yang sadar, ini pasien kan sadar, pasiennya bisa ngomong. Kontraksi uterus itu kita periksa kalau ibu itu sudah ada keluhan bahwa dia mengalami nyeri perut atau mengalami kontraksi atau bahasa memang beda ya, mules-mules atau kenceng-kenceng gitu ya. Nah, itu tergantung pakai bahasanya yang mana. Kalau di soal UKOM biasanya mules yang dikatakan, yang berarti kontraksi. Lah, ibu itu belum mengatakan bahwa dia ada kontraksi. Sehingga kalau pasien itu memang sadar penuh dan tidak ada keluhan, tidak ada pernyataan dari ibu bahwa dia mengalami kontraksi, kita nggak perlu menilai kontraksi uterus karena pasti belum ada. Sehingga ini bukan jawaban yang tepat. Kecuali kalau pasien itu nggak sadar, ada kontraksi dia enggak tahu gitu ya, tapi kita tahu bahwa ini kehamilannya sudah 38 minggu, harusnya dia mulai ada tanda-tanda persalinan, makanya kita lakukan pemeriksaan kontraksi uterus. Tetapi kalau pasiennya sadar penuh, mestinya dia sudah mengeluh dulu. Jadi eh, data objektif melakukan menilai kontraksi uterus itu untuk mencari bukti pasti dari data subjek. Jadi subjektifnya pasien mengatakan perut saya mulus-mulus. Mulusnya terjadi 1 kali dalam 10 menit gitu misalnya ya dengan jangka waktu dengan waktu mulusnya itu sekitar 10 sampai 15 detik. Nah, itu kita buktikan dengan pemeriksaan kita menilai kontraksi uterus. Jadi data objektif itu diperlukan untuk membuktikan apakah data subjektif itu betul atau tidak. Itu kunci dalam pengkajian data objektif ya. Itu membuktikan bahwa data subjektif itu betul gitu. Ya, jadi kalau belum ada keluhan kontraksi uterus, kita tidak melakukan atau kita tidak menilai kontraksi uterus. Pastikan kembali posisi janin, kita sudah yakin bahwa di Leopold 1 teraba bokong, kemudian di Leopold 3 kita ketemu presentasinya kepala. Berarti sudah 2 kali pemeriksaan dengan hasil yang sama. Yang di fundus bokong, yang di bawah kepala. Sehingga tidak perlu dipastikan kembali posisi janin. Karena sudah pasti dengan 2 kali pemeriksaan Leopold 1 dan Leopold 3. Melakukan pemeriksaan dalam, kalau tidak ada indikasi melakukan pemeriksaan dalam, kita tidak melakukan pemeriksaan dalam. Jadi kalau misalnya klien mengatakan mules-mules, kemudian keluar lendir bercampur darah dari kemaluan, dan kita berpikir bahwa itu adalah gejala adanya persalinan, maka kita buktikan apakah betul sudah ada pembukaan serviks atau tidak dengan melakukan pemeriksaan dalam. Jadi melakukan pemeriksaan dalam itu adalah untuk mencari data objektif dari tanda terjadinya persalinan untuk membuktikan data subjektif yang sudah diungkapkan klien bahwa dia mengalami mules ditambah dengan pengeluaran blood phlegm. Ya, jadi jawabannya adalah A, melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Oke, alhamdulillah betul berjamaah yang A, Bu Dokter. Ya, banyak yang betul ya. Banyak yang betul. Kak Catur, berarti sendirian nggak apa-apa ya. Nanti dicoba lagi, masih ada soal yang bisa kita jawab. Pokoknya teman-teman lebih fokus Ya. lagi, lebih teliti lagi supaya tiap soal bisa dijawab betul. Kalau terus-terusan jawaban soalnya betul, kan jadi termotivasi dan semangat kompetennya tuh makin terbuka. Oke, saya aja ngerjain di bimbel ini betul terus nih tiap kali pertemuan. Masa di UKOM enggak gitu ya? Masih semangat nggak kira-kira? Nah, saya tanya dulu deh.
Kan hari ini banyak peserta yang baru join, baru ngerasain pembahasan soal di bimbingan. Kira-kira terasa nggak manfaatnya? Coba yang baru join, boleh ketik di kolom chat, terasa nggak manfaatnya mengikuti pembelajaran seperti ini? Coba dong, silakan ketik di kolom chatnya. Terasa nggak? Kerasa banget, Kak Rahajeng. Siap. Kak Mitra Kasih. Rumah sakit nih yang ikut bimbel nih. Terasa, alhamdulillah terasa Mas. Baik, berarti nggak rugi dong ikut kelas seperti ini. Dan terasa dong manfaatnya. Berarti alhamdulillah jika sudah terasa manfaatnya. Ini berkat Bu Dokter menyempatkan waktu istirahatnya untuk memberikan ilmu kepada kita semua yang akan UKOM di bulan Agustus. Kalau dosen yang ngajar aja semangat, masa kita yang mau kompeten nggak semangat? Kan lucu, ya nggak? Kalau gitu, kita akan ngerjain soal berikutnya. Silakan Bu Dokter dibantu soal nomor 6. Oke, nomor 6 ya. Silahkan. Ya, soal nomor 6 sudah ditampilkan. 1 menit, kalau bisa di bawah 1 menit bisa ngejawab. Tiga, dua, satu. Waktunya habis. Jawaban tercepatnya di 12 detik. Dijawab oleh Kak Erni mengawali jawaban yang E. Kak Erni Prasetyowati, jawaban E 12 detik. Kak Mela baru join hari ini, jawabannya B. Kak Nani jawabannya E, B, E. Oke, berarti 2 option jawaban ya. B dan E. Tapi paling banyak yang E. Oh, ada yang D ternyata. B, D, E. Tetap paling banyak jawaban B. Coba saya scroll lagi. Oh enggak, jawaban terbanyaknya E. Jawaban terbanyak E, jawaban terbanyak kedua D, ketiga E, keempat B. Berarti B, D, E. BDE, waktunya sudah minus 1 menit dengan pertanyaan soal nomor 6. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Keperawatan utama ya, silahkan. Sambil mendengarkan, sambil menyimak, cek lagi apakah jawabannya teman-teman sudah betul yang dipilih. Kalau gitu silakan Bu Dokter dibantu pembahasannya. Oke, sudah ke-6 ya. 6. Sudah ke-6 kayaknya sudah semakin terbiasa mengerjakan ya. Oke, kita baca dulu pertanyaannya. Apakah masalah keperawatan? Jadi yang ditanya masalah keperawatannya ya. Tapi, oh ya, bukan diagnosa keperawatan ini ya. Kalau diagnosa keperawatan itu rumusnya problem, etiologi, simptom. Itu diagnosa keperawatan. Tapi ketika kita ditanya hanya masalah keperawatan, ya cuma masalahnya aja. Keletihan, nyeri akut, hanya problem saja. Ya, tetapi kalau bunyinya diagnosis keperawatan ya harus ada problem, etiologi, dan simptom. Oke, kita lihat di sini datanya apa? Perempuan, perempuan semua ya Mas Adi ya, soal saya ini ya, nggak ada yang lagi. Yang laki-laki iya Bu. 35 tahun, partes yang pertama. Nah, jadi dia pastor 1 kali melahirkan, tidak pernah abortus. Pasca partum 2 jam yang lalu baru saja mengatakan lelah. Ya,
Karena memang melahirkan per vaginam itu kayaknya rasanya habis lari maraton 15 kilo gitu katanya ya. Mengatakan lelah dan tidak nyaman pada area abdomen. Kenapa terjadi seperti ini? Ini normal karena tidak nyaman pada abdomen itu adalah terjadi kontraksi yang mengiringi proses involusi uteri dan mencegah terjadinya perdarahan postpartum. Jadi tidak nyaman pada area abdomen ini wajib ada. Kalau enggak sampai terjadi kontraksi, harus dibuat ada kontraksi supaya tidak terjadi perdarahan ya. Hasil pengkajian tekanan darahnya normal, frekuensi nadinya normal, frekuensi nafasnya sedikit meningkat karena ada enggak nyaman sedikit ya. Tampak meringis menahan nyeri. Nyerinya tapi bukan nyeri banget gitu ya, karena hanya meringis saja. Lesu karena capek. Tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat normal. Bisa 1 jari di atas pusat juga normal, baru 2 jam postpartum. Konsistensinya keras berarti bagus, sehingga benar kalau klien mengatakan tidak nyaman pada area abdomen. Nah, tadi saya bilang ini adalah data objektif yang membuktikan bahwa data subjektif yang disampaikan oleh klien itu betul. Ada rasa tidak nyaman pada area abdomen karena terjadi kontraksi pada uterusnya. ASINY-nya belum keluar, tidak masalah. Harus 2 jam postpartum. Semakin sering disusukan, maka produksi ASI akan semakin banyak. Nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Terdapat luka jahitan episiotomi dan lokeanya rubra. Pada 2 jam pertama, lokea rubra memang ini yang harus ada. Ada jahitan episiotomi menimbulkan rasa sedikit nyeri, tapi itu fisiologis. Ya, oke. Dengan banyaknya keluhan ini, lelah, tidak nyaman, kemudian kelihatan wajahnya meringis, kemudian ada kontraksi yang di uterus sampai teraba keras, kemudian ada luka jahitan episiotomi, tapi pasien tidak mengeluhkan adanya nyeri di luka episiotomi karena itu fisiologis. Semua data yang ada, baik subjektif maupun objektif, yang kita temukan pada pasien dengan postpartum per vaginam yang normal, itu di dalam SDKI diagnosa keperawatannya dijadikan satu menjadi ketidaknyamanan pasca partum. Jadi tidak nyaman saja, nggak sampai nyeri. Jadi keletihan, nyeri akut nggak ada nih ya, nggak nyeri-nyeri banget. Kemudian kalau keletihan saja nggak ada diagnosa keperawatan keletihan. Nyeri akut juga nggak, data mayor dan minornya tidak mendukung adanya nyeri akut. Menyusui tidak efektif belum terjadi. Menyusui tidak efektif bukan berarti ASI belum keluar itu menyusui tidak efektif, enggak ya, karena memang pada 2 jam pertama postpartum itu wajar kalau ASI belum keluar. Nanti akan semakin banyak produksinya dengan semakin sering bayinya menyusu. Sehingga bukan ini diagnosa keperawatannya. Gangguan rasa nyaman itu memang hampir sama diagnosanya dengan ketidaknyamanan. Tetapi kalau gangguan rasa nyaman itu tidak jelas pada ibu dengan postpartum. Semua pasien dengan keluhan seperti yang ada di atas yang merasa nggak enak disebut gangguan rasa nyaman. Tetapi rasa tidak nyaman yang terjadi pada postpartum yang itu fisiologis dan harus terjadi, kita jadikan satu semua data ini, kemudian muncul diagnosa keperawatan ketidaknyamanan pasca partum. Sehingga masalah keperawatannya pada soal nomor 6 ini adalah ketidaknyamanan pasca partum. Dan saya lihat sudah banyak yang betul ya. Ya Mas Adi. Jawabannya E ya. Siap. Sudah banyak yang betul, tapi masih banyak juga yang salah, Bu. Kebanyakan yang salahnya sih di soal nomor 6. Oh iya toh. Iya, yang E hanya beberapa soalnya nih.
A. Oke, bedanya diagnosa. Nanti ya pertanyaannya ditahan dulu, tanyakan di setelah soal nomor 7 selesai. Oke, biar tanya jawabnya lebih pas begitu. Supaya soal dulu selesai, pertanyaan-pertanyaannya dicatat dulu. Oke, dicatat dulu Kak Virginia. Oke Bu, kalau gitu soal nomor 7 nih Bu, terakhir kayaknya nih. Eh, Oke, soal nomor 7 ya, silakan penutup nih. 1 menit dimulai dari sekarang. 3, 2, 1, waktunya habis. Jawaban tercepatnya 27 detik ya. Kak Erni lagi, jawaban D, 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 D. Diikuti D lagi, D lagi, D lagi, ada yang C. C 3 orang. Sisanya jawab D. C hipovolemia, yang D defisit nutrisi. 2 option. Ayo, soal terakhir ini ditutup dengan betul berjamaah atau salah berjamaah, yang D ataupun yang C nih. Ada yang A juga. Oke, berarti A, C, D. 3 ya yang dipilih ya. A 2 orang. Oke, waktunya sudah minus 1 menit. Dan jawaban terbanyaknya yaitu D, defisit nutrisi. Kalau gitu kita simak soal yang terakhir, manfaatkan soal yang terakhir, dan kita praktekkan cara-cara ini di soal-soal berikutnya setelah kita ketemu soal yang lain. Kalau gitu silakan Bu Dokter dibantu pembahasannya. eh, eh, Seperti biasa, kita lihat dulu masalah keperawatan. Kalau masalah itu hanya problem saja yang ditulis. Nausea, konstipasi, hipovolemi, gitu ini masalah keperawatan namanya. Tapi kalau diagnosa keperawatan itu ada problem, kemudian ada etiologinya, kenapa masalah itu terjadi, ditandai dengan atau dibuktikan dengan adanya tanda dan gejala, data subjektif dan data objektif. Jadi sekalian menjawab pertanyaan tadi yang ada di chat. Ya, jadi apa bedanya masalah keperawatan dan diagnosis keperawatan? Kalau masalah keperawatan itu ya hanya P saja problemnya. Makanya jawabannya pendek-pendek. Kalau diagnosis itu problem, etiologi, simptom. Jadi ada problemnya, ada etiologinya apa yang disambung dengan kata berhubungan dengan, kemudian diikuti dengan simptom, dibuktikan dengan adanya data subjektif dan data objektif. Itu diagnosis keperawatan. Oke, ini yang ditanyakan masalah keperawatannya saja ya. Ada seorang perempuan 24 tahun, hamil yang pertama 12 minggu, berarti masih trimester 1. Ini terjadi perubahan hormon progesteron dan estrogen di dalam tubuhnya sehingga banyak sekali keluhan yang muncul ya. Datang ke puskesmas dengan keluhan mual muntah. Ini biasanya yang dikeluhkan ibu-ibu hamil muda ini karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Yang sering terjadi di pagi hari, tidak nafsu makan, kemudian sudah beberapa hari sulit BAB. Pasti ya karena eh, jumlah cairan di dalam tubuhnya itu berkurang sehingga sisa
nutrisi sisa makanan itu menjadi keras sehingga sulit BAB. Hasil pengkajiannya berat badannya 58,2. Kita nggak tahu tinggi badannya berapa, tetapi di sini ada data bahwa berat badan ideal ibu itu harusnya 60 kilo. Berarti sudah ada penurunan berat badan. Kulitnya tampak pucat, konjungtivanya pucat. Ini data mengarah ke ibu ini anemi. Memang tidak ada data pemeriksaan HB di sini, tetapi dari kulit tampak pucat, konjungtiva pucat berarti ada data yang mengarah ibu ini mengalami anemi. Tekanan darahnya juga rendah, frekuensi nadinya nggak masalah, frekuensi nafasnya juga nggak masalah. Nah, dengan data ini, dengan data mayornya sudah terjadi penurunan berat badan, kemudian data minornya itu ada tanda-tanda ibu ini anemi, walaupun nggak ada data HB, tetapi tanda aneminya sudah ada konjungtiva pucat, ada kulit tampak pucat, kemudian ada keluhan mual dan selalu muntah, maka kita bisa mengatakan bahwa ibu ini mengalami defisit nutrisi. Karena yang mayornya ini sudah terjadi penurunan berat badan. Apakah ini normal pada trimester 1? Normal. Ya, boleh, tidak apa-apa. Asalkan nanti di trimester kedua berat badannya meningkat lagi. Nah, yang penting yang harus diperhatikan pada saat seperti ini, di mual dan muntah ini jangan sampai ibu dehidrasi. Yang bahaya itu dehidrasi. Kalau defisit nutrisi, asalkan tidak lebih dari 10% penurunannya itu tidak masalah. Belum perlu terapi. Yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan cairan. Sehingga di sini masalah keperawatan yang utama pada ibu adalah defisit nutrisi. Tanda hipovolemi belum ada. Hipovoluminya belum terjadi. Ya, tetapi ini yang paling berbahaya kalau sampai terjadi hipovolemi atau defisit atau dehidrasi ya. Nausea itu bukan problem tapi data subjektif, mual ya. Data ini. Konstipasi juga bukan menjadi masalah yang Ibu hanya mengatakan beberapa hari sulit BAB. Sulit BAB itu bukan berarti tidak BAB ya. Ada kata sulitnya. Jadi BAB-nya itu sulit gitu loh, tidak gampang keluar. Sehingga tidak ada di masalah keperawatan konstipasi. Kecuali kalau dari hasil pemeriksaan fisik yang kita dapatkan, kita mendapatkan adanya skibala atau massa yang berupa tumpukan feses di dalam rektum ibu, baru kita mengatakan ibu konstipasi. Itu data mayornya. Hipovolumi tidak, defisit nutrisi itu yang terjadi, gangguan rasa nyaman, kalau walaupun ibu mengatakan nggak enak, bukan berarti ini diagnosa keperawatan yang utama ya. Lebih utama di defisit nutrisinya daripada gangguan rasa nyaman. Walaupun sebenarnya data rasa nyamannya ada itu ya ada, tetapi bukan masalah keperawatan yang utama. Dia hanya mengatakan mual dan selalu muntah itu yang tidak nyaman. Sementara yang lain tidak mengarah ke ketidaknyamanan. Oke, jadi mudah-mudahan betul ya jawabannya defisit nutrisi. Itu Mas. Siap, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dokter sudah dibahas 1 sampai 7 soal. Dan rata-rata kayaknya ada yang betul 5 sampai 6 aja nih. Apakah ada yang betul semua? Coba ketik di kolom chat betul berapa sih 1 sampai 7 soal? Ayo, supaya lebih semangat lagi buat pertemuan berikutnya. Coba, betul berapa malam ini? Betul 6, betul 6, betul 6, betul 6. Oke, betul 6, betul 6. Dicatat di catatannya, di catatan progres belajarnya. Supaya tiap belajar itu mengalami progres yang jelas. Oh, tiap saya ikut bimbel betulnya sekian nih. Mengalami penurunan atau
meningkat begitu. Betul 6, betul 6, betul 5, salah 2. Oke. Baik, berarti udah bagus. Betul 6 ya Bu Dokter, udah bagus ya Bu Dokter ya. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab Bu Dokter, boleh? Boleh. Boleh. Yuk silakan yang memiliki pertanyaan. Tadi Kak, siapa udah terjawab ya pertanyaannya? Bedanya diagnosa sama masalah keperawatan udah dijawab sama Bu Dokter tadi. Yang lain silakan. Ada yang mau bertanya? Boleh langsung dinyalakan mikrofon atau di kolom chat supaya saya bacakan. Ayo, jangan malu-malu, nanya aja. Atau cukup, udah jelas. Oh, ada yang nanya, Kak Yohana. Izin, Bu. Posisi ibu hamil tadi, mengapa lebih dianjurkan miring kiri daripada miring kanan? Dari Kak Yohana, Bu Dokter, boleh langsung saja, Bu. Eh, tadi saya jelaskan bahwa pada tubuh kita itu di sebelah kanannya tulang belakang itu ada yang namanya vena cava inferior ya. Jadi kalau posisi ibu itu terlentang atau miring ke kanan, ada kemungkinan pembesaran uterus itu akan menekan vena cava inferior. Sehingga posisi-posisi itu tidak dianjurkan. Yang lebih dianjurkan miring ke kiri supaya tidak menekan vena cava inferior. Karena posisinya di sebelah kanan vena cava inferior itu. Jadi kalau ibu itu terlentang atau miring ke kanan, ada kemungkinan nanti vena cava inferiornya akan ketekan ya. Jadi dihindari miring ke kanan itu supaya tidak menekan vena cava inferior. Kalau capek miring ke kiri ya enggak apa-apa lah, sebentar ke kanan gitu ya, nanti balik lagi ke kiri. Begitu, Mbak Oke, Yohana. Ya, terima kasih penjelasannya, Bu. Oke. itu ada yang mau tanya, mau izin bertanya, tapi enggak Eh, dilanjutkan. Nah Siapa ini, itu? Kak Oh itu. Nisa. Hmm, hmm, hmm. Untuk defisit nutrisi, apakah jika tidak ada BB awal kali ya, dan tidak ada nilai albumin, tetap bisa mengambil diagnosa defisit nutrisi? Eh, Kalau defisit nutrisi itu memang harus ada data penurunan berat badan. Dan labnya yang wajib memang albumin sama HB ya. Tapi kalau misalnya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa eh, ibu ini mengarah ke pemeriksaan HB-nya itu kalau dilakukan pemeriksaan HB insya Allah HB-nya itu kurang dari 11. Karena sudah ada tanda-tanda adanya anemi ya. Jadi konjungtivanya pucat, kulitnya terutama kulit wajah biasanya tampak pucat itu kita sudah menilai bahwa ibu itu mengalami anemi. Kemudian memang data mayornya adalah penurunan berat badan. Jadi kalau misalnya tidak ada data awal berat badannya berapa dan kita tidak tahu berapa berat badan idealnya, kemudian kita tidak tahu berapa penurunan berat badan yang sudah terjadi pada ibu, apalagi tidak ada nilai albumin karena memang kalau defisit nutrisi itu harusnya ada data nilai albumin. Itu kita tidak bisa mengangkat defisit nutrisi. Betul, Kak. Apa ini? Khairun Nisa. Jadi kalau misalnya tidak ada BB awal atau misalnya nggak ada BB awal tetapi ada data ibu mengatakan berat badannya sudah turun sekian kilo sejak hamil gitu ya. Nah, nggak ada berat badan awal tapi ibu punya data bahwa dia mengalami penurunan berat badan. Nah, itu bisa sebagai data penurunan atau defisit nutrisi, tetapi harus diikuti dengan tanda yang lain. Jadi kalau data tunggal, penurunan berat badan saja, apalagi itu data subjektif yang disampaikan oleh ibu, itu tidak bisa menjadi data mayor, kecuali kalau kita mempunyai catatan bahwa ibu mengalami penurunan berat badan. Tetapi tetap harus ada HB sama albumin. Kalau berat badan turun tetapi tidak ada tanda-tanda penurunan HB dan penurunan albumin,
kita juga tidak bisa mengatakan defisit nutrisi. Jadi nutrisinya itu turun, berat badannya itu turun, tapi bukan defisit nutrisi karena itu keseimbangan di dalam tubuh. Misalnya ibu yang diet, dia hanya mengurangi kalorinya, sementara makanan yang lain tetap jalan, berat badannya turun, tapi dia tetap sehat. Tidak ada masalah. Itu tidak bisa dikatakan defisit nutrisi. Ya, oke, begitu, Mbak Koirunisa. Oke, gitu Kak Nisa, bagaimana? Apakah terjawab? Apa sudah nggak ada di Zoom nih? Sudah terjawab ya? Masih kok, masih di Zoom. Sudah, terima kasih banyak. Oke, siap. Kak Catur ternyata nggak jadi tanya ya. Saya udah DM-DM-an nih lewat chat Zoom-nya. Tidak jadi bertanya karena pertanyaannya sama dengan Kak Nisa, Bu Dokter. Oh gitu ya. Ya, baik. Kalau gitu cukup ya karena tadi sudah diberikan kesempatan bertanya dan teman-teman yang bertanya hanya ada Kak Nisa dan Kak Catur dan ada Kak Yohana tadi sudah terjawab. Alhamdulillah. Kalau gitu kita bisa tutup dan bisa bertemu di pertemuan berikutnya karena bertemu dengan Bu Dokter di Foko tidak yang terakhir tapi berkelanjutan dan Bu Dokter selalu setia ingin menemani teman-teman hingga dinyatakan kompeten. Toh kan teman-teman adalah penerus atau teman sejawat yang akan melanjutkan perjuangan para senior. Kalau gitu Bu Dokter bantu Mas Adil untuk berikan semangat kepada peserta di Foko Bu Dokter seperti biasa. Silakan Bu. Oke, eh saya yakin bahwa semua yang ada di sini itu kompeten. Amin. Ya, hanya sebenarnya yang kita butuhkan adalah membuktikan bahwa kita kompeten itu dengan uji kompetensi. Perlu pembuktian itu ya. Sehingga dengan kita terus belajar, kita terus membahas contoh-contoh soal-soal uji kompetensi, maka akan sangat mudah bagi kita mengerjakan soal uji kompetensi ketika kita ketemu soal uji kompetensi tersebut. Jadi tidak salah kalau teman-teman semua berada di sini, belajar bersama Mas Adi, belajar bersama saya, membahas soal-soal uji kompetensi. Oke, tetap kompeten untuk kita semua demi masa depan perawat di Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, semangat untuk tetap kompeten, semangat untuk tetap belajar, mudah-mudahan bisa lulus dalam 1 kali ujian. Cukup ya, Mas Adi? Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Dokter atas semangat dan doanya. Semoga Bu Dokter juga diberikan kesehatan, kelancaran segala urusannya. Amin. Amin. Baik. Silakan Bu Dokter untuk meninggalkan Zoom untuk istirahat atau melanjutkan aktivitasnya jika masih ada. Terima kasih ya Bu Oke. Dokter. Ya, terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, silakan absen dulu ya sebelum meninggalkan Zoom karena absennya sudah saya kirim ke kolom chat. Silakan diisi absensinya. Ini kelas terakhir di bulan Juli. Bagi teman-teman yang UKOM-nya bulan Agustus dan masih mau ketemu sama dosen-dosen di Foko, Mas Adi usahakan dosennya yang memang sering memberikan soal yang bukan keluar ya, tapi kalau keluar alhamdulillah. Mas Adi akan usahakan untuk menjadwalkan di jadwal di awal Agustus nanti adalah dosen yang biasa soalnya tembus di soal UKOM. Tapi jangan berharap atau jangan menyangka bahwa soal itu akan keluar. Jangan ya. Takutnya nanti berharap besar kepada Foko, wah soalnya nih yang akan keluar nih sama dosen ini. Jangan. Tapi kalaupun keluar ya alhamdulillah gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya, terima kasih atas semangatnya, dijaga terus. Sampai jumpa di kelas bulan Agustus dan terus konsisten belajar soal-soal dengan 1 soal 1 menit. Saya Mas Adiw, saya tutup kelas malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.